Kalau di main sinetron itu gini mas, aku orangnya nggak bisa jawab tapi iya nanti, karena kita nih bisa anytime tinggal suatu saat Bama aku ditawarin bulan Januari, tiba-tiba nanti aku bisa telepon di bulan pertengahan, ya udah gue kepingin deh, dan aku kepingin buat lagu sendiri, ciptaan sendiri, ya gitu loh. Nggak selalu harus pakai lagunya, bukan berarti nggak kepingin lagu orang lain, tapi aku kepingin dari hasil karya sendiri. Oke, Brothers, masih di Bright Indonesia dan tentunya dengan tamu istimewa kita Didi Rahman. Ada satu hal yang menarik dari perbincangan kita adalah itu di istilah kita indigo, ya kan? Cuman kita sekarang lewatkan indigo nih, ya kan? Lewatkan pula yang menjadi sebuah misi yang ingin Mas Didi lakukan adalah membuat sesuatu untuk kemaslahatan bersama, ya kan? Kita lewatkan. Sekarang kita pengen tahu juga nih dari posisi Mas Didi melihat perkembangan yang sekarang ini kan, gila bukan main. Didi sendiri punya konten, Di? Aku nggak punya konten mas, gitu. Tapi aku kepingin banget buat konten gitu loh. Sebenarnya dari dulu pingin buat konten. Aku sempat buat 2 video waktu aku sedang jadi volunteer, tapi aku itu buat sendiri. Harusnya ada orang lain, tapi aku justru beberapa kali bantuin konten orang. Jadi bukan konten aku pribadi, gitu loh. Dan aku seneng gitu loh, karena kalau konten-kontennya mereka juga sukses, itu kan juga bawa berkah ya. Betul nggak mas? Gitu. Berarti ada sinergi lah di situ. Iya. Nah, jadi nggak ada belum buat berarti. Belum buat. Kalau dalam hal yang sifatnya di sini, ya kan, Mas Didi tadi cerita nih, gue ditawarin sinetron loh, kan gitu ya. Itu tiba-tiba memang ditolak atau barangkali masih dipertimbangkan? Nah, kalau di main sinetron itu gini mas, aku orangnya nggak bisa jawab tapi iya nanti, karena kita nih bisa anytime tinggal suatu saat Bama aku ditawarin bulan Januari, tiba-tiba nanti aku bisa telepon di bulan pertengahan, ya udah gue kepingin deh. Mas ngerti nggak maksudnya? Jadi bukan yang hari itu aku memutuskan. Karena banyak produksi yang mereka yang berjalan kan. Jadi aku bisa nggak dimasuk, baru aku telepon, yaudah gue mau masuk dong, ada nggak yang cocok? Aku ngambil yang sekarang, dia nggak ngambil yang kemarin. Iya, itu bisa kalau sinetron. Seperti itu. Iya. Berarti situ yang ngatur waktu dong. Bukan so ngatur waktu, makanya banyak ada temen yang gini, lu tuh aneh, dia orang butuh kerjaan. Iya, karena aku nih sebenarnya lagi pingin yang hari Kamis itu yang bisa, kan aku juga nggak bisa mas. Pada saat hari Kamis, karena kan gini, aku tuh kan bisa hidup lagi, harusnya aku komitmen itu yang harus dijalani. Iya. Betul ya mas. Jadi aku kalau main itu kan jadi nomor 2 otomatis. Tapi kalau udah ada dapet yang aku ngerasa percaya, mungkin aku berbeda, hari Kamis bisa ditinggal. Kalau ada yang dipercaya dan amanah, betul. yang kita percaya untuk mengantarkan barang-barang. Seperti itu. Memang belum dapat, kenapa Di? Dulu udah dapet, tapi dulu aku beberapa orang, tapi ya itu susah ya mas, panggilan hati. Nggak semua. Gimana ya, tempat ke orang susah kan, nggak semua juga betul ya mas. Iya. Kita masih nggak gampang. Aku aja juga suka begini, aduh, gue harus ngeliat orang susah lagi nih. Manusiawi. Iya, betul. Kita masih nginjek bumi. Iya, betul. Ya, bukan malaikat. Iya, betul. Nah, kalau tadi nih kita sudah bicara tentang sinetron, melanjuti lagi dengan karir yang pernah nempel nih sebagai penyanyi, ya kan? Kalau Didi di sini ada nggak niatan lagi nih, misalnya lu berkolaborasi dengan anak milenial, penyanyi-penyanyi sekarang, ada nggak gambaran seperti itu? Ada, justru aku udah sempet ada salah satu teman yang mau menjadi produserku. Ya, dulu waktu itu sempet bikin single, tapi aku belum jalanin. Dan aku kepingin
buat lagu sendiri, ciptaan sendiri, ya gitu loh. Nggak selalu harus pakai lagunya, bukan berarti nggak kepingin lagu orang lain, tapi aku kepingin dari hasil karya sendiri. Ini yang sedang aku lagi nggak tahu kapan aku persiapin. Oh, berarti keinginan ada. Hanya timingnya saja belum menemukan di sini. Betul. Kasian banget di. Nanti mungkin dengan adanya aku kesini sering kesini, aku akhirnya jadi ketemu. Itu dia. Betul nggak? Kita nggak pernah tahu. Mas. Iya betul. Nah sekarang kita bahas brand Indonesia. Tadi di luar nih kita ngobrol-ngobrol nih. Di brand Indonesia di sini kita memunculkan hit 90, ya kan? Dimana di sini memang hit Indonesia itu mungkin bukan 90 saja, melebar ke 2000 kan gitu. Pandangan dari Mas Didi Rahman tentang brand Indonesia, podcast hit musik 90, kira-kira gimana Mas? Aku tadi baru kan balik lagi. Aku yakin tempat ini akan jadi sukses. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, ini sangat bermanfaat untuk teman-teman di tahun 90-an. Sebenarnya bukan tahun 90-an, bahkan tahun 2000. Sampai milenial ya. Yang sekarang atau yang ke depan ini jadi tempat mereka untuk promosi, fans lebih dekat. Mereka bisa ngobrol bareng, ya kan? Mereka bisa lebih dekat lagi, bahkan mungkin suatu saat bisa jadi barometernya khusus musik Indonesia untuk tempat ini 90 dan seterusnya. Jadi mereka bisa berkolaborasi. Iya, berkolaborasi, bisa ajang mereka promosi albumnya, semuanya gitu loh Mas. Nah, sekiranya nih rencana Brand Indonesia ini akan mengadakan live streaming ya kan? Kalau kita ngajak Didi Rahman kira-kira untuk menghadirkan suaranya lagi kayak dulu. Oh boleh. Asik. Dan pasti juga banyak teman-teman yang lain juga pasti mau banget gitu loh, karena Mas? Karena balik lagi gitu kan. Seni itu nggak bisa dibatasin dan tidak bisa hilang. Iya, jadi kita pernah vakum, pasti kita juga akan kepingin kembali lagi, walaupun itu hanya sekedar hobi. Iya. Nih sebelum kita berakhir Mas, ada sebuah harapan yang ingin disampaikan gini untuk Brightest yang menyaksikan Brand Indonesia. Buat apa sih panggilannya? Brightest Indonesia. Ini kesempatan banget buat kalian yang pingin tahu artis idolanya di tahun 90-an, bahkan nanti untuk di tahun yang baru-baru dan milenial, untuk bisa ketemu lagi, temu kangen, lihat nanti mereka lihat mereka bernyanyi kembali, bisa ngelihat mereka sekarang ngapain aja, kegiatannya apa, dan bisa belajar dari mereka. Jadi kesempatan di sini tempatnya itu, dan ya didukung juga gitu, karena ini untuk musik negeri sendiri gitu, musik Indonesia yang perlu kita sendiri yang orang sebagai anaknya orang Indonesia yang melestarikan. Asik gitu. Dia keroncong. Iya. Ngobrol-ngobrol, udah punya putra ya? Aku belum ya? Iya. Belum. Rencana? Nggak tahu, lihat aja nanti dong. Nah, oke Mas Didi. Iya. Dari sebuah perjalanan hidup yang Mas Didi lalui, ya kan, dari model, penyanyi, dan sekarang ini boleh diartikan Mas Didi lebih melihat pada sisi kemanusiaan kepada orang banyak, kan seperti itu ya. Dan yang kedepannya Mas Didi juga udah menyampaikannya di sini. Tentunya dari Brand Indonesia, saya pribadi Sam Sumantri sangat senang sekali bisa berjumpa dengan tamu istimewa Didi Rahman. Puluhan tahun gak pernah ketemu dan baru ketemu sekarang. Bukan main. Luar biasa. Dan semoga sehat walafiat Mas Didi. Sama-sama Mas Sam juga. Oke, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ya udah semuanya. Oke. Jangan lupa pokoknya nonton, lihat Nonton, setiap hari apa?
Ini jadi kalau kita menayangkan podcast Bread Indonesia, ini kita ada salah satu bergiliran antri. Oke. Karena akan banyak lagi di ngantri. Nanti saya kabarkan. Iya. Seperti itulah kira-kira. Yang pastinya setiap Jumat kita sudah naikkan. Oke. Begitulah datanya. Dan Breaders, demikian perjumpaan kita di lembar acara Hit 90 bersama tamu istimewa kita Didi Rahman. Dan tentunya saya Sam Sumantri menyampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Salam sehat, salam semangat.